Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Radinata dari kelas D4I. Di sini saya akan membuat private API dengan studi kasus Yakat. Baik, yang pertama di sini kita akan menginstal Composer Create Project dulu. Di sini saya sudah menginstalnya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung masuk ke bagian folder yang namanya itu Siakat API. Nah, di sini saya sudah buat Siakat CD Siakat API. Kemudian kita bisa langsung jalankan servernya dengan tulisan PHP Spark Server. Nah, ini saya sudah jalan. Nah, kalau sudah jalan, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan membuat database di MySQL dengan nama SiakatDB. Nah, ini seperti contoh yang di sini. Saya sudah buat database-nya dengan nama SiakatDB. Kemudian kita akan buka file NIF dengan hostname-nya localhost, database-nya dengan nama Siakat, kemudian password-nya kita kosong. Baik, nah di sini saya udah mengisi seperti yang ada di modul. Kemudian kita bisa langsung jalankan PHP Spark Migrate-nya. Setelah sudah jalankan, kemudian kita akan membuat model mahasiswa. Jadi kita masuk pada bagian apps model, kemudian kita buat file dengan nama mahasiswa model. Ini. Kemudian masuk pada pembuatan tabel mahasiswa di database seperti ini. Nah, ini saya sudah membuat tabel mahasiswa ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat file di app controller kemudian /api dengan judul filenya mahasiswa.php. Controller kemudian api mahasiswa.php. Nah, di sini saya udah membuatnya. Kemudian lanjut pada bagian routing API. Yang pertama kita buka file apps.config, kemudian routes.php, lalu kita disuruh menambahkan bagian API mahasiswanya. Routes.php. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah menambahkan ini. Lanjut, kemudian kita bisa langsung jalankan ulang server kode igniternya. Bisa saya contohkan seperti ini. Nah, kalau sudah berhasil kita akan ditunjukkan gambar seperti ini. Kemudian kita akan mencoba meningkatkan keamanan API menggunakan Jansen Web Token yang disingkat dengan JWT. Yang pertama kita akan menjalankan perintah menginstall library dulu. Kemudian kita akan membuat file dengan judul jwt.php, masuk pada bagian app/helper. Nah, seperti ini. Di sini saya memodifikasi sedikit dengan file namanya kita ganti jwt.helper. Di modulnya tulisannya dengan jwt.php. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian pembuatan controller autentikasi.
dengan membuat file out php di bagian app/controller/api. Nah, ini seperti ini contohnya codingnya. Kemudian kita akan menambahkan routing di bagian login. Di bagian login kita akan routing. Nah, ini teman-teman. Kemudian lanjut, kita akan mencoba di Postman dengan URL http://localhost/api/login. Masuk ke login. Nah, di sini nanti kalau kita udah berhasil, kita akan mendapatkan token seperti ini. Dan jangan lupa waktu sebelum kita menjalankan ini, kita masuk ke body, kemudian masuk bagian raw, lalu Jansennya ini kita salin, kita taruh ke bagian ini. Kemudian sudah udah, kita coba send ulang, dan kita akan mendapatkan token seperti ini. Oke, itu dari penjelasan dari bab 3 saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menguji endpoint API dengan Postman. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan URL http localhost 8080/api/mahasiswa. Jadi yang pertama kita harus membuka Postman, kemudian pilih metode get, kemudian kita masukkan URL ini. Kita coba get. Kemudian kita akan masukkan URL seperti http localhost 8080/api/mahasiswa. Kemudian kita akan menyalin ini masuk ke dalam sini. Kemudian kita klik send. Nah, jika berhasil kita akan muncul Jansennya seperti ini. Kemudian kita akan menguji endpoint post tambah mahasiswa dengan URL / yang mahasiswa. Jadi kita akan pilih metode post. Kemudian kita masukkan URL-nya. Oke. Kemudian kita memasukkan contoh mahasiswa. Kalau sudah, kita bisa langsung mencet send. Nah, di sini saya ada errornya, tetapi waktu saya cek di localhost ini masuk. Ini masuk. Ada 2. Nah, yang punya 7 ini masuk. Tapi waktu di Postman-nya ini tulisannya 500 interval server error. Kemudian kita lanjut pada bagian menguji endpoint put atau update mahasiswa. Kita bisa masukkan URL seperti ini. Ini masuk pada bagian put. Salin. Lalu kalau udah, kita bisa memasukkan data yang ingin diketahui. Kalau sudah, kita klik. Nah, di sini juga pada bagian update data, ini juga error. Kita bisa mengupdate-nya lewat ke database. Nah, di sebelah sini kita bisa tambahkan di sebelah sini.
terakhir tentang jurusan. Kita kirim, langsung kita klik kirim. Nah, di sini kita error pada bagian duplicate entry 1. Kita bisa mengubahnya dengan angka 2 atau 3. Oke, udah berhasil. Kita beri postman. Nah, di sini juga kita bisa ganti juga. Kita ganti. Ini disamakan sama yang dari database tadi. Nah, jika udah kita bisa send. Nah, di sini masih tulisannya masih muncul error. Cuman kalau di database-nya berhasil. Nah, ini tadi yang saya bikin di sini ditambahkan. Kemudian yang ke satu ini masuk pada bagian postman. Jadi postman di sini error, cuman waktu di database-nya masuk. Baik, kita akan masuk pada bagian menguji endpoint delete, yaitu menghapus mahasiswa. Kita bisa langsung masuk pada bagian delete data. Oke. Kemudian kita memasukkan URL-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengujinya apakah dia berhasil atau tidak. Bisa kita saksikan. Nah, di sini metode delete-nya berhasil. Kemudian kita akan mencoba pada bagian untuk mendapatkan tokennya. Kita masuk pada bagian metode post. URL-nya jangan lupa diganti dengan yang ini. Kemudian kita masuk pada body raw Johnson, dimasukkan data loginnya. Oke, kita salin. Jika udah, kita bisa mencet send. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan tokennya. Kemudian kita akan menggunakan token GPT-nya untuk mengakses API. Jadi kita akan menggunakan metode get di sini. URL-nya jangan lupa slash-nya mahasiswa. Kemudian kita bisa pergi ke tab header. Habis itu kita bisa tambahkan key. There. Nah, kita bisa tambahkan key dan kita bisa menambahkan key-nya seperti ini. Kemudian isi value-nya sama dengan kayak gini. Nah, jika udah, kita pencet send untuk menghasilkan tampilan untuk kalau kita berhasil, kita akan mendapatkan tampilan daftar mahasiswa. Jika tidak valid atau error, API akan mengembalikannya, akan memunculkan seperti ini. Nah, kalau sudah berhasil, kita memunculkan nama daftar mahasiswa. Oke, itu kemungkinan penjelasan dari bab 4 saya. Terima kasih.